Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam hari ini, tanggal 19 Februari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya diberkati sama Tuhan. Karena kita semua dicinta, disayang sama Tuhan Yesus. Membuktikan kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Yesus indah dan sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara semua alami senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua jangan melangkah, jangan pernah berjalan sendiri. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, indahnya kasih Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmatkan menyanyikan sebuah pujian. Kasih Yesus indah di dalam hidupku. Karena saya teringat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus Yesus. Amin. Dahsyat cintanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar hari demi hari kita melangkah dituntun oleh Tuhan yang penuh dengan cinta kasih sayang. Haleluya. Kita bisa bernapas sampai detik ini. Saya senantiasa sehat. Dan saya percaya Bapak Ibu menjadi doa saya senantiasa. Bapak Ibu Saudara semua sehat juga di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kalau kita sehat, ingatlah siapa yang memberikan kesehatan. Itulah Tuhan Yesus Bapa kita. Dan senantiasa mulut kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti tema firman Tuhan pada malam hari ini. Kasihnya dan kesetiaannya hebat atas kita. Kita membaca malam ini 2 pasal Bapak Ibu ya. Karena baca Mazmur 117 hanya 2 ayat. Ini adalah pasal ayat yang terpendek di dalam seluruh Alkitab ya, pasal 117. Ya. Dan kita lanjut dengan Mazmur 118. Biar kita senantiasa cinta firman Tuhan. Hati kita, tubuh, jiwa, roh kita dikuruskan oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan, layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Apa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan? Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu Yesus ku merasa damai sejahtera. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus menguasai hidupku.
dalam kasih-Mu Yesus ku merasa aman sentosa. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 103 ayat 11 dan 12. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus menguasai dalam hidupku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Tuhan Yesus luar biasa kasih-Mu Bapa. Aku cinta Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Aku cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku. Dalam nama Yesus kami percaya malam hari adalah malam yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bersama kami anak-anak-Mu semua Bapa. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Bapa kita dahsyat dan ajaib. Besar kasih Tuhan. Lebih dalam dari lautan Bapak Ibu. Kalau kita baca tadi dalam Efesus pasal 3 ayat 18. Betapa panjang dan lebarnya, tingginya, dalamnya kasih setiap Tuhan. Terbukti kita dipelihara sampai detik ini. Senantiasa sehat. Oh, saya senantiasa sehat saudara. Bersama Bapak Ibu, bersama keluarga kita masing-masing. Dipelihara Tuhan. Itu karena kasihnya Tuhan luar biasa. Dan kita makin hari mau cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita cinta Yesus, kita cinta firman Tuhan. Mari kita baca hari ini 2 fatsal ya. Karena Mazmur 117 terpendek dari seluruh Alkitab yang ada di dalam firman Tuhan ya. Fatsal yang terpendek ya. Jadi fatsal itu kan ada berapa ayat ya? Ada 10 ayat, ada 8 ayat, 9 ayat. Yang terpanjang itu Mazmur 119. Ada 150 ayat saudara ya. Itu di dalam Mazmur 1 itu panjang, paling panjang dalam seluruh Alkitab ya. Tapi paling pendek itu
Kalau 119 itu ternyata 176 ayat Bapak ya. Mazmur 119 itu 176 ayat, itu terpanjang seluruh di dalam kitab-kitab di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ini fatsal yang terpanjang karena ayatnya 176. Nanti kita akan baca, bukan hari ini tapi hari yang akan datang, besok. Ya besok, mulai besok kita baca, atau nanti malam. Oh ya besok pagi Pak ya. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita baca dua pasal 117, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Jadi maksud Tuhan supaya senantiasa kita memuji Tuhan. Seluruh umat bangsa di dunia kita dipelihara sama Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Harus saudara, orang kalau tidak memuji Tuhan itu tahu diri, karena hidup ini berasal dari Tuhan. Ya, bisa beraktivitas dipelihara dari bayi. Kita lahir di muka bumi ini sampai detik ini dipelihara sama Tuhan, diberkati semua umat manusia ini. Ya harus makin memuji Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Amin. Sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Lanjut saudara ya, di Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Ayat 29 yang terakhir. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, dua fatsal, Mazmur 117 dan Mazmur 118. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kesetiaan Tuhan hebat atas kita. Sudah saya terangkan dari beberapa hari yang lalu. Mari kita memiliki karakter kasih, karena kasihnya dan kesetiaan hebat dalam kehidupan kita. Yesus penuh dengan cinta kasih. Bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini, tidak pernah ditinggalkan.
Saya tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan, senantiasa disertai Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu dan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan, saya bersama Bapak Ibu Saudara semua tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tapi senantiasa disertai Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 13, sekali-kali aku tidak pernah tinggalkan kamu. Coba saudara baca, ya, supaya apa yang saya sampaikan itu dasarnya ayat ada. Ibrani pasal 13, saya buka Alkitab saudara. Alkitab ini Ibrani 13 ayat yang ke 5b, ya, 5b. Allah telah berfirman, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saya baca lagi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 18. Ini pentingnya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ya, dihayati, ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka saya tidak bisa lupakan, mau tanya apa saja dengan saya buka ayatnya ada. Karena itu janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Oh amin, haleluya. Kita tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan, tapi kita yang sering meninggalkan Tuhan. Ya, berdoa saja jarang saudara berdoa. Minta dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu rajin berdoa. Mau makan berdoa, selesai makan juga berdoa. Kemanapun kita berada, setiap hari, setiap saat, bergaulah karib dengan Tuhan. Karena dia sumber segala-galanya. Dan Tuhan itu luar biasa. Ini ayatnya ada. Saya sendiri pernah bicara kepada Bapak Ibu, ya. Saya minta kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkenan, Tuhan bersama keluarga, Tuhan izinkan saya mau hidup terus. Tidak mau mati, meninggal karena sakit. Karena apa? Dengan tujuan supaya dengan hidup sehat, saya akan memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. Kabar kesukaan, kabar kebenaran, kabar keselamatan, kabar tentang kasih, terus tentang firman Allah. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan. Dan ternyata ayatnya ada saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 17 dan 18. Ini yang saya alami saudara. 17, 18 dikatakan ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Saya sudah bicara kepada Tuhan Yesus dan bicara kepada Bapak Ibu Saudara semua. Saya minta sehat dari Tuhan. Bukti nyata saya tidak pernah sakit sejak saya jadi hamba Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu sebagai hamba-hamba Tuhan semua sama yang seperti saya alami. Pasti sejak kita hidup bersama dengan Tuhan, dipelihara sama Tuhan, tidak pernah sakit. Dan kalau cuma sakit sedikit-sedikit, dalam nama Yesus sembuh. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dan komit dengan Tuhan. Dengan tubuh yang sehat ini, rohani sehat, jasmani sehat, harus kita memuliakan Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan. Jangan bikin malu Tuhan. Orang Kristen bisa bikin malu Tuhan. Jangan saudara. Seperti itu yang masuk di televisi. Dihukum mati itu. Vonis mati. Mau mempermalukan Tuhan. Ya, suami istri masa seperti itu. Takut sama Tuhan saudara. Hidup ini satu kali. Balas cintanya Tuhan kita tidak bisa membalas. Jangan berbuat jahat. Jangan bikin malu. Membalas cintanya Tuhan yang nggak nyampe-nyampe saudara. Bikin malu sama Tuhan. Perbuatan kita jangan menjadi batu sandungan. Mari saudara. Nangis kepada Tuhan, bertobat. Dan mari kita senantiasa memberitakan kabar tentang Tuhan. Berita tentang kebaikan Tuhan. Dan kita harus bertobat. Kita harus benar-benar menampilkan kehidupan yang bau harum di hadapan Tuhan. Kita persembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan ayat 18, Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Amin. Kalau kita diajar Tuhan, kita takut, kita rendah hati di hadapan Tuhan. Itu bukti Yesus cinta kita. Kalau sampai saudara punya masalah, punya apapun, kalau itu datang dari Tuhan, jangan pernah ngomel, jangan. Tapi kita menangis, minta ampun sama Tuhan. Karena itu dihajar sama Tuhan, itu karena Tuhan Yesus yang cinta kita. Ayatnya ada saudara, saya mau baca. Dalam Wahyu, pasal yang ketiga, ayat 19, demikian. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Sama. Setiap kita mari, kita senantiasa minta sama Tuhan. Roh Kudus menuntun hidup kita. Senantiasa kita bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Sehingga nanti kalau Yesus akan datang, kita masuk dalam kerajaan surga. Dan sebagai terakhir, peganglah ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus, engkau baik, engkau baik. Mari tiap hari, tiap saat katakan, Yesusku baik.
Katakan suami, istri, dan anak kepada teman-teman, Yesusku baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita merasa aman di dalam Yesus, karena janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari Bapak Ibu saudara semua yang saya cintai, berjaga dan berdoa. Sebagai bukti kita cintai Yesus, karena kasih dan kesetiaan Tuhan hebat di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.